kemudian aksesnya saya klik, saya pilih di sini. Sebentar, nah, klik di sini. Oke, jadi revolve-nya tidak mengikuti aksis di sini, tapi aksis yang saya buat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah klik video ini, dan selamat datang kembali buat teman-teman yang sudah subscribe, dan terima kasih atas dukungannya. Oke, langsung aja saya akan membuat tutorial menggambar dengan menggunakan Autodesk Inventor ya, yang meneruskan dari video saya sebelumnya, yaitu part 1 tentang introduction. Sekarang saya akan membuat video berikutnya tentang membuat part ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk membuat part, di sini kita tinggal klik di new, kemudian muncul view ini. Mungkin kalau teman-teman belum pernah memakai Inventor, dia akan keluar di sini dulu, karena standarnya dia pakai English US ya, NUS ini kalau kita klik filenya akan inci ya. Nah, ini seperti terlihat display name part, namanya nanti akan keluar sebagai part kalau belum kita save as. Kemudian unitnya inch ya, jadi sudah terlihat. Karena kita di Indonesia, kita akan pakai metrik. Saya klik aja di sini metrik, kayak klik di sini. Nah, seperti terlihat namanya mungkin sama ya, tetap part. Kalau kita save as dengan nama lain mungkin akan berubah. Kemudian unitnya milimeter, jadi kita akan bekerja di milimeter aja. Dan untuk video kali ini saya akan membuat yang standar part, tapi nanti untuk video berikutnya saya akan membuat standar part lagi, cuman yang dengan menggunakan tool yang sheet metal ini, yaitu kerja tentang plat ya. Oke, langsung aja saya akan membuat standar part dulu. Saya klik 2 kali di sini, atau saya klik di sini, ketik create. Jadi saya langsung klik 2 kali di sini aja. Oke, untuk view-nya seperti ini ya. Di sini ada cube untuk menentukan tempat depan dan belakang ya. Untuk view aja. Oke, kalau saya pencet home di sini, nanti untuk menjelaskan ini ada, mungkin sambil menggambar aja. Oke, untuk standar part seperti terlihat di sini, ini adalah tool-toolnya. Ada banyak ya, sketch, annotate, mungkin akan jarang kita memakai ini. Di sini ada environment, ini nanti untuk simulasi ya, untuk analisa. Ini kalau kita bekerja dengan tim, ini kalau kita link dengan Fusion. Kalau menit ini nanti saya akan buat video khusus. Ini adalah tentang, karena Autodesk Inventor ini adalah aplikasi parametrik, jadi nanti kita bisa buat part, standar part sendiri, seperti halnya dengan Autodesk FreeCAD. Kita bisa membuat part di mana kita bisa merubah-rubah ukurannya dengan semacam drop down list ya. Seumpama kita bikin part gearbox versi A, B, C, kita bisa tinggal ganti versinya, ukurannya sudah berubah. Di sini adalah parameter, di sini ada banyak ya. Mungkin nanti akan saya buat video khusus untuk membuat iPad, yaitu ini create iPad ya. Di sini ada, mungkin akan ada di video berikutnya aja. Untuk modeling kita pakai ini aja langsung. Untuk standar, untuk tutorial pertama kita membuat yang sederhana aja dulu, yaitu dengan menggambar 3D model standar ya, untuk modeling standar seperti yang terlihat seperti di AutoCAD di sini. Cuma di sini ada tool khusus, yaitu hole. Ini ada thread, ini adalah untuk membuat thread ya. Ada banyak ya. Bend part ini untuk menekuk, mungkin akan jarang kita pakai, karena untuk bend part kita lebih seringnya mending pakai yang ini, sheet metal. Oke, langsung aja. Untuk membuat 3D model seperti biasa, kita akan membuat 2 dimensi dulu, sketch ya. Di sini adalah untuk membuat sketchnya. Kita klik aja langsung. Setelah kita klik, akan keluar
tampilan seperti ini. Ini adalah work pane. Ini adalah untuk menentukan dari sisi mana kita akan menggambar model yang akan kita gambar ini. Untuk pertama kali saya akan membuat dari tampak atas, jadi saya pilih ini. Kalau saya untuk mau gambar tampak samping lewat sini, saya klik di sini. Kalau tampak depan sini. Untuk tutorial pertama ini gambar sederhana, kita pakai yang tampak atas dulu aja. Mungkin karena saya akan membuat gambar kotak aja ya. Oke. Di sini ada tool untuk membuat gambar 2 dimensi sketsnya. Oke, kita klik aja di bawah ini ada create block. Oke, di sini line. Kalau kita klik panah, di sini ada berbagai macam line ya. Mungkin akan lebih sering kita pakai line ini. Circle, di sini ada banyak. Nah, ini enaknya kalau kita pakai parametrik itu ada tool khusus namanya constraint. Kalau di AutoCAD mungkin kalau 2 dimensi masih bisa ya. Di AutoCAD kita pakai dynamic block. Di sini kayak seperti gambar ini, lingkaran kita akan selalu constraint dengan tangen ya, atau titik luar ya, atau garis singgung lingkaran. Mungkin di AutoCAD tidak ada tool ini. Kemudian arc, ini adalah gambar arc ya, gambar busur. Kemudian ini rectangle, ada banyak ya, kotak biasa, persegi panjang. Ini miring. Kenapa harus ada miring ini? Nanti akan saya jelaskan, karena di sini ada constraint ya. Nanti kita butuh juga kalau kita suatu saat untuk gambar kotak miring, daripada kita harus menggambar ini, nanti constraintnya harus kita update dulu baru kita buat miring. Tapi kalau langsung miring nanti tidak ada constraintnya. Nah, di sini ada juga ada 2 titik ya. Jadi menggambar kotaknya ini dari center ke titik sampingnya. Ini ada 3 titik seperti yang terlihat, ada helpnya ya. Di sini ada angka 1, 2, 3, jadi menggambarnya nanti kita ikuti itu. Ini slot untuk menggambar kalau di mesin, karena ini untuk Autodesk Inventor memang lebih khusus untuk mekanik ya, untuk mesin ya. Jadi ada tool ini slot, mungkin untuk space atau lubang-lubang yang berbentuk seperti ini. Ini slot dengan cara menggambarnya berbeda, sama-sama slot, cuma ini titik-titik yang kita gunakan berbeda-beda ya. Ini slot miring, kemudian ini polygon, atau kalau kita ingin menggambar dengan sisi yang lebih banyak, mungkin kalau kita mau menggambar baut atau mur, mungkin kita butuh 6 sisi ya kalau hexagon. Tapi mungkin ada kita gambar yang harus 10 sisi, atau ini bisa enak pakai ini aja. Oke, langsung aja. Kali ini saya akan membuat gambar kotak aja. Ini gambar yang sederhana, kita pakai ini aja, kotak. Kemudian kita klik sembarang aja dulu, karena untuk menggambar dengan biasanya untuk program parametrik ya, kita tidak menentukan ukurannya dulu, ukurannya belakangan aja. Jadi menggambarnya bisa sembarang seperti ini. Bisa juga kita isi langsung juga bisa sebenarnya, cuman lebih seringnya kalau saya tidak mengisi langsung. Jadi kalau saya kasih contoh yang untuk horizontalnya ini saya isi langsung, tetapi yang vertikalnya tidak saya isi langsung. Oke, ini saya isi 300, saya enter aja. Kalau saya mau mengisi yang horizontal, saya pencet tab. Tapi kalau saya hanya ingin ini aja, saya enter langsung. Oke. Seperti yang terlihat di sini ada dimensinya, tapi yang di sini belum. Saya klik aja lagi, contoh lagi. Di sini 150, saya pencet tab. Nah, mengisinya pindah ke sini. Ini 90, enter. Langsung ada ukurannya 2, yang tadi 1, ini 2. Atau bisa juga kita menggambar tidak memberi ukurannya dulu. Oke, ini saya del aja yang di dalam.
sama aja ya, caranya sama aja. Ini sebelum saya kasih ukuran, kemudian baru saya kasih ukuran. Ini saya ganti 300, ini jadi 160, katakanlah seperti itu ya. Seperti yang kita perhatikan di sini berwarna hijau garisnya, dan ini sebenarnya dimensi untuk parameter ya, itu yang saya perlihatkan tadi. Di sini ada parameter, ini nanti bisa kita buat sebagai parameter. Kalau kita klik 2 kali di sini, kita bisa membuat, nanti akan saya jelaskan di part berikutnya aja lah. Kalau kita bekerja dengan iPad, ini kita pakai standar aja dulu. Oke, ukurannya di sini 300 dan 160. Ini bisa saya gerakkan. Kenapa? Karena ini warnanya masih hijau, jadi dia belum fully constraint ya. Constraint itu ini toolnya, ini adalah titik. Nah, seperti kita lihat, kalau kita dekatkan gini, nanti ada gambar untuk menjelaskannya. Jadi kalau di sini saya kasih garis, ini tidak menempel. Untuk menempel di sini kita tidak perlu pakai move seperti yang di AutoCAD ya, bisa pakai ini aja, klik, kemudian ini saya ambil center. Maaf, salah pencet. Sini saya pakai klik di senternya sini, kemudian saya klik di ujungnya sini, otomatis ini akan menempel di sini. Ini yang dimaksud dengan constraint. Jadi ini kalau saya blok atau saya dekatkan, di sini ada 3 constraint, sama constraint ini ya. 1, ini ada constraint ini dan titik ini. Kemudian yang kedua, constraint ini dengan ini. Nah, ini ada constraintnya lagi, ini dengan ini. Oke, ini saya del aja. Ini hanya untuk menjelaskan constraint ya, dia menempel dengan cara yang berbeda-beda. Oke, ini adalah kotak 90 derajat karena di sini kalau kita klik, garis ini mempunyai beberapa constraint seperti yang di sini ya. Ini adalah tanda kalau garis ini akan selalu sejajar dengan sisi vertikal ini. Atau ini kita lihat di sumbu X-nya ya. Kalau ini tidak bisa kalau ini saya tarik ke atas ya, dia tidak miring tapi dia akan selalu datar. Kemudian di sini ada tanda ini perpendikular, atau kita biasa bilangnya siku-siku. Berarti garis ini dan garis ini akan selalu 90 derajat. Jadi kalau ini saya kasih ukuran, oke, nah di sini keluar semacam warning ya, adding this dimension will over constraint. Jadi akan menumpuk ya constraintnya, karena dimensi ini pun dikatakan sebagai constraint untuk kerja di dimensi parameter ini ya. Choose accept to create a driven dimension. Jadi kalau saya ketik accept ini, nanti akan keluar driven dimension, yaitu dimensi yang ketika kita rubah garisnya dia ikut berubah. Oke, saya accept dulu. Di sini ada tanda dalam kurung. Oke, tanda dalam kurung ini mengindikasi kalau sebenarnya ukuran ini tidak butuh, karena sudah pasti ini akan selalu datar dengan ini, dan ini 90 derajat atau siku-siku dengan ini. Jadi kalau kita kasih ukuran pasti keluarnya 90 derajat. Ini akan berubah ketika saya klik di sini, constraint ini saya del. Oke, ukuran ini mungkin tetap driven dimensi. Kalau saya klik 2 kali, di sini ada keterangan driven dimensi. Jadi kalau saya gerakkan ini ke kanan, maaf ini untuk menggeser, nah ini dia miring, sudutnya ini ikut berubah seperti yang terlihat. Dia masih bisa kita gerak-gerakkan ke kanan, ke kiri, karena garis ini dan garis ini sudah tidak constraint secara 90 derajat, atau kita bilang ini siku-siku. Tetapi ini bisa ketika saya del, kalau tadi saya kasih ukuran
ada semacam warning menunjukkan kalau garis ini akan menumpuk dengan pertumpukan dengan constraint yang sebelumnya yaitu 90 derajat. Ini saya del aja karena di sini sudah tidak ada constraint 90 derajat. Di sini bisa saya buat dimensi dan tidak ada warning ya. Di sini ada tulisan edit dimensi. Jadi kalau ini saya isi 90 bisa, kalau tadi langsung 90 karena memang dia sudah ada constraint ini. Jadi kalau ini secara manual kita bisa rubah, tergantung kebutuhan ya. Mungkin teman-teman berpikir buat apa ada ini, karena kadang kita butuh untuk driving dimension, jadi butuh sudut yang harus bisa kita edit, jadi ini kita butuh. Tapi secara default untuk menggambar dengan ini, kalau kita menggambar dia akan selalu 90 derajat ya. Ini terlihat ya, langsung konsolnya keluar 90 derajat. Ini saya del aja, saya kembalikan konsol ini dengan ini secara 90 derajat dengan memilih ini. Kalau kita dekatkan, di situ ada contohnya garis merah dan garis biru. Garis miringnya dulu ke garis yang datarnya. Oke, ini saya klik karena ini sama-sama, saya langsung klik 2 kali aja nggak apa-apa. Oke, dia langsung constraint 90 derajat. Kalau saya kasih dimensi akan harus mengganti dimensinya menjadi driven dimensi. Ini saya del aja. Maaf, oke dulu. Oke, ini bisa saya geser ke sini. Sekarang saya akan menjelaskan sekalian ya untuk kotak yang ini. Kenapa ada tool ini? Kenapa nggak harus kotak ini ya? Karena tadi kalau kita pakai kotak ini, dia akan selalu sejajar atasnya ini dengan sumbu X-nya. Tapi kalau kita pakai ini, seperti yang terlihat ujung-ujungnya. Jadi kalau ini saya klik di sini 1, 2, dia akan menghasilkan kotak yang posisinya miring. Jadi walaupun ini 90 derajat, tetapi dia tidak constraint secara horizontal atau vertikal. Saya oke dulu, escape aja. Kemudian kalau saya sudah terlanjur menggambar ini, tapi saya sebenarnya ingin menggambar yang datar, bisa saja ini constraintnya kita kasih ini. Nah, dia akan menjadi tegak seperti ini. Jadi fungsinya berbeda ya kalau kita pakai constraint ini, karena kalau kita menggambar ini berarti kita ingin menggambarnya posisi miring, tidak tegak. Oke, saya del aja. Di sini berwarna hijau karena dia tidak fully constraint, belum fully constraint, karena masih bisa kita geser-geser seperti ini. Jadi untuk bisa membuat ini fully constraint, kita bisa dengan memberi ukuran ini, titik ini ke titik ini, katakan ini 160, berarti untuk bisa center kita isi 80. Kemudian ini dan ini, supaya center kita kasih 150. Seperti yang terlihat, warna garisnya menjadi hijau. Jadi kalau saya del lagi ya, saya del dulu. Di sini dan di sini berwarna hijau karena belum ada parameter jarak ini dan ininya. Dari jarak sini ke sini itu belum ada parameter, sehingga dia masih bisa saya gerakkan kemanapun. Karena bukan kemanapun ya, hanya ke kanan dan ke kiri, karena untuk dari jarak sini ke sini sudah kita tentukan. Jadi kalau ini sudah saya kasih ukuran di sini, ini saya kasih 150, dia fully constraint, dia sudah tidak bisa saya gerak-gerakkan. Kecuali ini saya bikin jadi driven dimensi ya. Sebentar, ini saya finish dulu. Ini saya del aja. Nah, karena di sini ada constraint, ada parameter 150, ini 180. Jarak di sini dan sini akan 180. Jarak di sini dan di sini akan akan jadi 80 karena di sini sudah ditentukan 160.
ini menjadi 150 karena ini sudah nggak bisa saya geser karena sudah ada parameter di sini, parameter di sini, parameter di sini. Ini hijau karena masih bisa saya gerakkan karena tidak ada ketentuan garis di sini. Jadi kalau ini saya isi 400, baru dia fully constraint tapi tidak center ya, karena saya dalam hal ini ingin menggambar posisi senternya adalah dari 150 dari sini, posisi pusatnya ya, bukan senternya, tetapi 400 dari sini ke sini. Kalau saya ingin membuat center, ini harus saya kasih 200. Kalau parameter yang kita butuhkan adalah 400, dia baru ke center. Atau ini 150, ini saya jadikan 300 kalau memang parameter yang dibutuhkan ini, sedangkan ini mengikuti ke senternya 300. Oke. Selalu di oke dulu ya, karena kalau kita tidak di oke dulu, ini saya del dulu, ini saya kasih ukuran 300, finish. Kalau tidak saya oke, ini adalah perintahnya akan mengulang yang sebelumnya. Seperti terlihat di sini masih ada highlightnya ya, dia akan memberi dimensi lagi. Jadi kalau saya sudah kasih, saya klik kanan di oke dulu, baru dia perintah sebelumnya sudah tertutup seperti ini. Saya oke, highlightnya sudah hilang. Oke. Kemudian ada beberapa macam. Ini untuk menyenterkan tadi bisa dengan menggunakan ukuran. Semua caranya beda-beda ya, bisa aja sesuai selera aja. Bisa juga karena ini dan ini panjangnya akan selalu sama, saya tidak perlu memberi ukuran ini karena parameter yang saya butuhkan 300-nya. Ini saya del aja. Bisa dengan constraint yang ini, simetrik. Seperti gambarnya ya, jadi panjang kanan dan kiri akan selalu sama. Saya klik sini dan sini akan selalu center dengan ini, tapi ini saya belum bisa klik karena saya belum ada garis di tengah sini. Saya bisa panggil dengan memanggil garis origin di sini. Untuk memanggilnya kita pakai project geometry ini aja, bisa kita panggil garis ini atau mungkin yang sumbunya aksis ini. Kayak saya klik, ini berwarna kuning. Kalau ini saya finish ya, kuning ini sebentar. Nah, karena dia adalah apa namanya, sebentar, dia grounded ya, garis grounded, jadi dia akan ukurannya tidak berubah karena dia akan selalu mati sini. Ketika ini saya extrude, ini kita bisa pilih sebelah sini. Nah, ini bisa keluar di sini. Oke, saya cancel dulu. Tetapi ketika saya tidak butuh garis ini hanya saya jadikan garis bantu. Bisa kita klik, kita ganti dengan ini. Jadi setelah ini saya klik dengan ini. Garisnya menjadi tipis. Ketika saya finish, saya extrude, dia tidak menjadi pembatas ya, jadi langsung utuh sini. Dia hanya sebagai garis bantu atau construction line. Ini saya jadikan garis bantu untuk mirror ini. Saya jelaskan kembali ke yang sebelumnya ya. Ini saya klik di sini. Seperti terlihat warnanya sudah menjadi biru karena dia akan selalu jaraknya sini ke sini atau ini ke sini akan selalu sama. Jadi ini kalau saya kasih ukuran, dia akan menjadi driven dimensi seperti yang tadi, shape, jadi ada tanda kurungnya ya. Begitu juga dengan yang ini. Ini saya juga ingin membuat ini dan ini selalu panjangnya sama ya, dari jarak sini ke center sini, jarak sini ke center sini selalu sama. Tapi parameter yang saya butuhkan adalah 160-nya. Jadi ini saya del, atau kita buat sebaliknya ya. Ini parameternya 300 dan ini parameternya 80. Ini saya del aja. Nah, sebentar. Klik del.
Bentar, ini saya agak error ini. Kalau klik langsung 2 kali. Ini saya oke dulu, ternyata tadi masih dimensi ya. Oke, saya klik del. Oke, ini bisa saya rubah, tapi ketika saya buat mirror dari sini ke sini simetrik, dia akan fully constraint, tapi saya membutuhkan garis bantu dari sini ke sini. Kalau yang tadi saya bisa memanggil dengan menggunakan project geometry, bisa saya panggil di sini. Sebenarnya juga bisa saya panggil project geometry di sini, tapi saya akan menggunakan cara yang lain, yaitu membuat garis sendiri. Dari sini ke sini kita tempelkan aja. Oke, kemudian ini kita tempel di sini dengan tool ini. Constraint ini kita tempel di center sini. Nah, seperti terlihat dia langsung berubah biru karena dia akan selalu menempel di sini dan panjangnya ini mengikuti panjang ini. Tetapi saya tidak ingin ini menjadi garis utama ya, tapi ini saya ingin jadikan garis bantu. Jadi saya klik, saya ganti menjadi construction line. Ini jadi garis putus-putus. Jadi saya bisa memanggil dengan project geometry, dengan memanggil sumbu ini atau ini, tetapi saya juga bisa membuatnya secara manual dengan garis ini, dengan merubahnya menjadi construction line. Kemudian kita teruskan dengan constraint yang simetrik ini. Saya klik, centernya adalah di sini. Oke, ini sudah fully constraint. Jadi ini kalau saya rubah menjadi 100, ini akan ikut berubah. Secara nggak langsung ini pasti 200. Oke, ini jadi driven dimensi ya, karena ini tadi sudah fully constraint dengan ini. Jadi kalau ini saya rubah jadi 80, ini jadi 160. Kalau ini saya rubah jadi 400, ini jadi 200. Karena ini dan ini constraintnya, saya oke dulu, constraintnya adalah ini simetrik ya, simetrik antara sini dan sini, sini dan sini. Jadi dia akan selalu sama ukurannya. Oke, sekarang ini akan berbeda ya. Mungkin ini untuk bekerja dengan lingkaran. Oke, saya jelaskan aja langsung untuk menjelaskan tentang constraint ini ya. Seandainya saya punya lingkaran di sini, ini saya kasih dimensi menjadi 90. Ini hijau karena masih belum constraint dengan apa-apa. Ini kalau saya constraintkan dengan ini, bisa aja kita klik ini, klik di sini dan di sini, dia akan menempel di tengah. Undo aja dulu. Atau saya ingin menempelkan ini dengan garis ini, bisa juga. Undo lagi. Atau dengan seperti tampilannya ya, ini adalah tangan atau garis singgung. Jadi kalau saya klik di sini dan dengan garis ini, dia akan menempel di sini. Di sini sudah terlihat ada constraint ini. Kalau kita lihat di sini tangen atau garis singgungnya. Oke, saya undo lagi. Kemudian kalau ini adalah dua lingkaran. Jadi kalau kita klik di sini, sebenarnya lingkaran ini dan lingkaran ini memiliki lokasi titik yang berbeda di sini dan di sini. Tapi ketika saya rubah ini dan ini, saya klik, dia akan menjadi satu center. Centernya jadi satu. Ini kalau kita butuh untuk semacam offset ya. Oke, saya undo lagi. Kemudian mungkin teman-teman bisa mencoba-coba sendiri ya untuk tool-tool yang lain. Kalau kunci ini berarti kalau ini saya klik, dia langsung constraint di titik ini aja. Jadi kalau saya klik di sini ada tanda kunci ini ya, gembok. Jadi dia terkunci di sini, tidak bisa saya rubah. Ini sudah saya nggak bisa karena sudah warnanya sudah seperti yang terlihat ya. Kalau kunci ini saya del, dia tidak fully constraint lagi. Oke, saya del aja. Ini sudah selesai untuk sketchnya. Mungkin teman-teman kalau masih bingung bisa di chat ya, di komen. Ini mungkin tidak
perlu saya jelaskan karena ini mungkin kalau teman-teman yang sudah biasa kerja di AutoCAD mungkin sudah terbiasa ini ya, seperti ini mirror, copy ini mungkin, tapi ini akan sangat jarang kita gunakan untuk kerja gambar di parametrik ya. Tapi mungkin suatu saat tetap butuh, jadi ini tetap ada tool ini. Mungkin tidak saya jelaskan karena ini tool yang standar ya. Scale ini berarti membuat skalanya ini. Oke, saya finish saja. Kalau sudah selesai membuat sketchnya, kita klik finish. Oke, ini gambar 2 dimensinya sudah selesai. Kemudian saya akan membuat extrude atau membuat gambar 2 dimensi ini menjadi 3 dimensi dengan memberi tinggi. Ini kan baru panjang dan lebar, ini saya kasih tinggi. Nah, di sini sudah ada ukurannya 10. Berarti secara default dibuat oleh Autodesk menjadi 10, tapi ini kita bisa rubah menjadi 50. Nah, dia sudah bertambah tinggi menjadi 50. Ini saya ganti menjadi 8. Oke, dia menjadi 8 mili. Di sini ada beberapa tampilan ini ya, ada banyak tool ya. Mungkin yang ini tidak terlalu sering dipakai. Jadi yang saya mau jelaskan di sini, di sini ada tanda panah ke kiri bawah ya. Jadi kalau ini saya klik, dia ke atas nongolnya. Kalau ini saya klik, berarti akan berbalik, sebaliknya dari arah ini. Jadi dia menambah tingginya ke bawah. Kalau ini saya klik, dia menambah tingginya ke atas. Jadi untuk invert aja ya. Kalau kita mau, saya maunya ini tebalnya ke arah bawah, berarti saya ganti ini. Kemudian kalau saya ganti ini, dia akan menjadi ke atas. Kemudian yang ini berarti kita bagi. Kalau seandainya ini 8, kalau ini saya ganti simetrik, saya zoom dulu. Menebalnya 4 mili ke atas, 4 mili ke bawah. Ini kalau saya klik di sini ke bawah, ini ke atas, ini di senternya ke atas dan ke bawah dengan jumlah yang sama, dengan dimensi yang sama. Kalau ini seperti yang terlihat ada 2 dimensi, atau di sini ditulis asimetrik. Kalau ini simetrik berarti ke atas dan ke bawah sama. Kalau ini asimetrik berarti ada 2 dimensi. Yang ini 8 ke bawah, yang ini saya isi 10 ke bawah. Jadi 8 ke atas, 10 ke bawah. Ini ada banyak, mungkin teman-teman nanti akan coba-coba sendiri ya. Ini saya akan gunakan yang default aja, 8 mili. Saya klik OK. Sudah jadi bentuk 3 dimensinya, bentuk kotak ya. Kemudian kalau kita akan menambah lagi fitur di sini, mungkin kita ingin menambah lubang atau menambah semacam tempelan, kita klik aja di sini. Di sini sudah ada beberapa view ya. Ini extrude, berarti kita merubah extrude ini. Kemudian di sini edit sketch, berarti kita merubah sketch yang tadi kita buat. Ini adalah sketchnya terlihat atau enggak. Kalau ini saya klik, sketchnya akan terlihat. Kalau ini saya klik lagi, sketch yang kita buat tadi ya tidak terlihat. Kemudian di sini create sketch, berarti kita akan membuat sketch di permukaan ini. Kalau ini mengganti warna ya, sudah terlihat ya. Oke, saya akan membuat sketch lagi di atas ini. Klik, secara otomatis sketch yang saya buat akan berada di permukaan dari kotak ini tadi. Oke, saya akan membuat garis kotak lagi di pinggir sini. Oke. Kita bisa membuat ukurannya, karena ini tadi 400, tapi ini saya ingin membuatnya posisi pas di pinggir sini. Saya bisa membuat ukuran di sini
dan di center dengan ukuran 200. Bisa seperti ini, atau ketika kita membuat kotaknya langsung aja diklik di sini, bisa juga. Dia akan constraint di titik ini dan secara otomatis membuat apa namanya ini tadi, seperti kita memanggil objek geometri tadi ya. Ini kalau saya klik juga akan keluar objek geometri, tetapi sebaiknya kalau ini hanya digantikan sebagai acuan atau garis bantu, dirubah dengan construction line. Oke, tapi saya tidak mau menggunakan acuan ini, jadi saya undo aja. Saya hanya butuh titik ini aja, saya panggil di sini. Kemudian saya ingin memberi jarak dari sini ke sini 8 mili. Kemudian dari sini ke sini lurus, dari sini ke sini lurus dengan permukaan ini. Bisa dengan saya memanggil objek geometri lagi, bisa juga. Tapi kalau terlalu banyak link nanti memperlambat atau membuat kerja komputer lebih banyak ya. Jadi sebaiknya saya pakai constraint aja, karena kalau kita pakai objek geometri ini, membuat garis ini selalu link dengan apa namanya, tubuh dari objek extrusion ini. Jadi karena saya tidak mau terlalu banyak link, ini saya buat construction dulu. Ini bisa saya ratakan dengan ini, dengan apa namanya ini, constraint horizontal ini. Klik titik ini, garis ini, titik ini dengan titik di sini. Nah, dia akan selalu lurus. Kemudian yang di sini saya akan buat juga lurus di sini. Oke. Kemudian tebalnya ini mau saya isi menjadi, sebentar saya klik 10. Oke, finish. Oke. Kemudian saya mau extrude dari sini setebal 8 mili lagi, katakanlah seperti itu. Oke. Nah, seperti terlihat sudah ada apa namanya objek baru, yaitu extrusion 2 ini. Kalau saya klik, saya bisa lihat sketch-nya yang digunakan ada sketch 2. Ini kalau saya visibility-nya saya klik, terlihat di sini dia di apa namanya sketch 2. Kalau saya hilangkan nanti menghilang ya. Ini kalau saya visibility, kemudian di sini ada dimension visibility. Jadi selain sketchnya, dia juga keluar dimensinya. Jadi ini bisa juga kita langsung lupa seadanya. Wah, ini saya seharusnya 12, saya ketik aja 12. Oke. Kemudian saya pencet home aja. Di sini nanti kalau saya klik ini mungkin perlu di refresh ya, hanya di refresh saja dia sudah berubah. Oke, sini saya hidden lagi, saya visibility dan saya hilangkan. Kemudian saya akan membuat atau mengedit objek ini dengan fillet atau chamfer seperti dengan AutoCAD ya, sama aja. Kita klik aja di sini, kemudian sudutnya di sini kita isi menjadi, supaya terlihat, saya buat 4 mili aja radiusnya. Oke. Kalau ini saya putar, seperti terlihat di sini ada fillet. Kalau di sini saya isi chamfer 2 mili aja atau 3 lah, kita isi 3. Oke, di sini ada chamfer. Kemudian saya akan membuat lubang di sini. Ini ada ada tool khusus. Misalnya kalau kita di AutoCAD, kita bisa juga membuat lubang seperti ini. Ini saya nggak kasih ukuran aja biar tidak terlalu lama videonya.
Kalau teman-teman mau menentukan jaraknya bisa aja finish ya. Ini kita bisa apa namanya membuat extrude, kemudian kita pakai boolean ini, kita balik, dia menjadi lubang, tingginya kita bisa ubah. Ini bisa juga kita membuat lubang seperti ini, cuman ini hanya boolean ya, hanya lubang aja. Bisa juga secara manual seperti ini, tapi saya ingin menggunakan tool hole ini. Oke, saya buat di sini. Saya akan membuat titik, sebenarnya titik aja bisa, titik 1 2 3. Ini tidak saya kasih ukuran ya, mungkin teman-teman nanti kalau mau menggambar kasih ukuran aja biar sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, di sini sudah ada titik, kemudian saya klik hole. Nah, di setiap titik ini akan terbentuk lubang. Di sini seperti terlihat hole. Di sini mungkin kalau saya klik ini simple hole, hanya lubang biasa. Saya kasih ukurannya menjadi biar agak besar, 12 mili, simple hole. Tapi kalau saya rubah dengan ini, di sini ada perubahan clearance hole. Nah, ini bisa kita setting. Kemudian di sini ada lagi tapped hole, berarti lubang ini nanti akan ada dratnya ya. Nanti seperti ini terlihat, size-nya bisa kita rubah, dratnya, ukurannya. Kemudian destination-nya ini, kemudian kelasnya 2B ini bisa kita rubah. Ini nanti akan terbentuk drat. Kalau ini seperti yang terlihat sesuai gambar, ini countersink ya, tapped hole. Jadi bukan ini yang hole, tapi apa namanya drat, tapi yang bentuknya kerucut. Kemudian kalau yang ini ada dua ukuran ya, di sini 9, dalamnya 2 mili, kemudian jaraknya ini mengikuti karena tembus ya. Jadi kalau ini saya kasih 5, nah, ini seperti countersink ya kalau kita lihat di sini. Atau kita oke dulu aja, karena nanti bisa kita juga edit. Oke, lubangnya di sini. Sebentar. Nah, ada dratnya miring, kemudian ada countersinknya. Nah, ini ada halus dulu baru dratnya. Kalau saya mau merubah bisa saya klik lagi di sini. Seumpama ini supaya terlihat caranya ya. Ini umpama saya perbesar aja menjadi 12. Nah, di sini sudah terlihat ada perubahan. Ini adalah lubang dratnya 3/8, terlalu besar, 1/4 aja. Kalau lebih kecil lagi 1/8 supaya terlihat aja ya. Oke, kita oke dulu. Nah, di sini sudah terlihat view, ada dratnya. Sebentar. Ini untuk orbit ya, kalau kita mau operasi untuk memutar-mutarnya. Nah, di sini ada lubang, terus kemudian baru drat. Oke, kalau kita mau edit lagi bisa dengan merubah seperti ini, kerucut aja. Di sini ada ukurannya 4 mili, ininya 82 derajat, dalamnya ini sesuai ukurannya aja ya. Nanti teman-teman bisa mencoba. Untuk direction ini berarti dia ada threadnya, ada dratnya ya. Ini kalau ada dratnya,
Kalau pakai ISO, di sini ada standar untuk threadnya ya. Tapi di sini saya akan membuat yang simple hole aja. Maaf ini agak ada error ya. Saya view-nya saya rubah lagi. Oke. Maaf tadi kepencet ya. Saya zoom, orbitnya saya rubah supaya agak terlihat. Oke, saya silang aja. Ini saya klik 2 kali, saya ganti simple hole. Kemudian di sini ada tampak ya, ini kalau kita mau pakai bor yang besar, kalau ini bisa kita tembuskan bisa, atau kita bikin countersink ini 5 mili, kemudian diameter bawahnya menjadi 6 mili. Nah, ini bor biasa, atau mungkin kita buat langsung full aja. Nah, seperti ini dilihat juga ada ya, ada untuk beda-beda tool, bisa kita rubah sendiri aja, nanti sesuai kebutuhan aja. Karena saya ingin membuat ini tembus ya, ini saya ganti ukurannya menjadi 8 mili. Nah, ini langsung tembus, oke aja. Di sini tembus langsung karena memang tebalnya plat adalah 8 mili. Kalau saya mau rubah lagi, yang ini menjadi 5 mili, maka lubangnya akan berubah menjadi countersink. Nah, ini. Oke. Ini kalau kita pakai ini apa namanya, tool untuk hole. Jadi ini ada pilihan banyak ya. Jadi caranya adalah dengan membuat titik-titik, nanti akan secara otomatis membuat lubang di titik itu. Kalau ini saya tambah lagi, ini nanti harusnya dikasih ukuran ya, jarak dari sini ke sini berapa. Ini karena contoh aja biar lebih mudah. Nah, ini karena tadi sudah 3, dia tidak bisa menambah lagi, kita klik aja di sini. Karena saya ingin menambah bornya, katakanlah seperti itu, kita oke. Nah, bornya sudah ada. Kemudian kalau thread ini seperti yang terlihat di gambarnya, berarti ini dia membuat thread. Kita klik aja di sini, dia akan ada thread di sini. Apa thread itu? Thread. Oke. Kemudian kalau kita mau membuat untuk revolve sesuai dengan seperti yang di AutoCAD ya, mungkin kita bisa membuat revolve, atau langsung aja di sini kita buat objek baru, sketch. Sketch, sebentar ini saya udah home-nya dulu, saya oke dulu, create sketch di tampak depan aja. Kemudian saya butuh bantuan garis di sini, saya rubah garis ini menjadi garis bantu. Kemudian saya buat di sini kotak untuk revolve-nya. Ini tidak saya kasih ukuran ya, biar cepat videonya aja. Kemudian oh ya, ini garis bantunya belum saya rubah, seharusnya tadi sudah saya rubah ya. Coba klik aja biar terlihat menjadi garis bantu aja, finish. Kemudian kita tinggal aja klik tool revolve di sini. Kemudian di sini ada pilihan aksis ya. Kita bisa membuat aksis di sini, atau karena saya ingin membuat aksis jadi apa namanya, di garis. Sebentar, ini hijau, ini Y, berarti dia akan selalu revolve di posisi garis Y. Oke, seperti terlihat sudah terbentuk apa namanya, perintah revolve. Kemudian ini saya del dulu. Oke, sebentar, harusnya saya del tapi tidak termasuk sketchnya karena saya mau menggunakan garis ini. Ini saya del aja, saya mau merevolve-nya dengan garis yang ada di sini.
Saya bisa juga buat garis tersendiri, tidak di sumbu aksesnya. Saya klik ini karena sebentar ya, untuk operasi ini akan selalu otomatis ke sketch ini, sketch 5, karena sketch yang lain posisinya sedang invisible atau hidden ya. Kalau ini saya visible kan, mungkin revolve-nya tidak otomatis. Saya baru klik di sini baru bisa ini. Tetapi kalau sketch ini saya invisible kan, dia tidak terlihat. Ketika saya klik revolve di sini, dia otomatis bekerja di sketch yang 5 ini. Kemudian aksesnya saya klik, saya pilih di sini. Sebentar. Nah, klik di sini. Oke. Jadi revolve-nya tidak mengikuti aksis di sini, tapi aksis yang saya buat sendiri. Kemudian kalau coil mungkin nanti akan saya buat tutorial tersendiri ya, untuk ini supaya videonya tidak terlalu panjang. Mungkin nanti kalau saya membuat gambar tangki dengan menggunakan pipa pemanas, saya butuh coil ini. Kemudian decol dan emboss ini untuk memberi tulisan atau membuat bentuk untuk yang menempel di sini. Oke, untuk tutorial yang membuat part secara sederhana untuk part kedua ini mungkin terlalu panjang dan mungkin teman-teman masih agak bingung, bisa tanya di komen, karena untuk menjelaskan banyak tool di sini kalau tidak diimbangi dengan latihan mungkin teman-teman akan bingung ya, karena banyak sekali tool yang kita butuhkan, apalagi nanti kalau sudah menuju di parametrik iPad nanti akan ada expand lagi. Untuk sementara yang mudah ini tadi aja, sudah mungkin teman-teman agak bingung ketika saya menjelaskan constraint dan lain-lain ya. Mungkin kalau saya buat tutorial lagi mungkin akan lebih expand, tapi kalau saya jadikan satu videonya akan terlalu lama, mungkin teman-teman akan bosan juga. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.